Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingat kalian sudah libur selama 2 minggu ya, karena satu dan lain hal, dan kalian pun bukan libur pada waktu dan tempatnya yang seharusnya libur. Jadi pelajaran yang kita lakukan juga terhambat dan terhenti karena sebab virus corona ya. Akhirnya kita juga semua harus lockdown dan tinggal di rumah masing-masing. Nah, sekarang untuk mengejar ketertinggalan kita ya, kita sekarang belajar walaupun dengan tidak tatap wajah langsung, tapi kita juga bisa belajar melalui video pembelajaran seperti ini. Nah, sekarang kita belajar tahsin, dan tahsin kita alhamdulillah sudah sampai pada hukum mat ya. Jadi kemarin-kemarin kita juga sudah belajar tentang makharijul huruf, sudah belajar juga tentang gunnah dan mim serta nun bertasdid. Jadi sekarang kita masuk pada bab 8 yaitu hukum mat. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan tentang apa itu hukum mat, saya juga sudah pernah mengatakan kepada adik-adik semuanya bahwa setiap kali kalian membaca Al-Quran, tolong kalian perhatikan dengan sangat baik panjang pendek dalam membaca Al-Quran. Karena kenapa begitu? Karena jika kita salah dalam membaca Al-Quran, kalau panjang kita jadikan pendek dan pendek kita jadikan panjang, itu akibatnya sangat fatal ya. Kesalahan itu adalah kesalahan yang besar. Itu akan merubah makna dan artian sesungguhnya ya. Oke. Jadi langsung saja saya paparkan sedikit tentang hukum mat ya, sedikit aja. Jadi kita belajarnya pelan-pelan, yang penting kalian bisa sedikit memahami apa yang kalian pelajari sekarang. Oke. Pertama kita masuk pada makna dari mat itu sendiri. Nah, jadi mat itu dia berasal dari kata madda yamuddu madan yang artinya memanjangkan ya. Jadi dia berasal dari kata madda yamuddu madan yang artinya memanjangkan. Tapi menurut bahasanya adalah aziyadah yang artinya menambah. Nah, sebagaimana ada juga kata itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Nah, jadi di situ ada kata yumdid. Yumdid itu artinya menambahkan ya. Jadi ketika membaca Al-Quran memang kita harus benar-benar memperhatikan panjang dan pendeknya dalam membaca Al-Quran. Kita tidak bisa untuk menempatkan begitu saja, atau kita tidak bisa menyepelekan hukum mat yang ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian menurut istilahnya mat adalah memanjangkan suara disebabkan oleh huruf mat atau huruf lin. Nah, jadi lawannya di sini adalah qasar yang artinya memendekkan suara mat tanpa ada tambahan harokat. Nah, jadi istilahnya dari mat itu adalah memanjangkan suara. Nah, jadi ketika kalian bertemu dengan huruf-huruf mat itu, kalian diwajibkan atau hukumnya kalian membaca Al-Quran itu, membaca ayat Al-Quran itu dengan dipanjangkan suaranya dari biasanya gitu ya. Nah, dan mat ini juga tuh ada beberapa harokat pastinya, tergantung ya. Ada 2 harokat, ada 4 harokat, dan ada juga 6 harokat. Nah, kalau 1 alif itu berarti dia dibacanya 2 harokat. Kalau 2 alif itu berarti dia dibaca 4 harokat. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga huruf mat ya. Jadi
Huruf mat itu ada 3. Apa-apa saja huruf mat itu, kalian bisa lihat di sini juga ada 3 ya pastinya huruf mat, yaitu alif, waw, dan ya gitu. Nah, banyak sekali kalian bisa temukan di dalam Al-Quran huruf alif, waw, dan ya yang sukun ya. Tapi ada syarat-syaratnya untuk mengatakan bahwa itu huruf mat gitu. Jadi ketiga huruf ini itu dia ada syaratnya sehingga dia bisa dikatakan sebagai huruf mat. Jadi tidak hanya asal mengatakan bahwa huruf alif, waw, dan ya itu adalah huruf mat. Nah, tapi bukan seperti itu ya, karena memang dia ada syaratnya sendiri hingga dikatakan sebagai huruf mat. Syarat yang pertama itu ada 2 pastinya, yaitu alif tentunya alif. Sebelum kita temukan huruf alif, sebelumnya itu dia berharokat fathah. Nah, contohnya kayak qola. Contohnya qola. Nah, ini di bagian ko-nya ada alifnya panjang ya. Di bagian huruf ko-nya ada alifnya panjang. Nah, sebelum alif itu ada berharokat fathah. Nah, jadi ketika kalian membaca Al-Quran dan kalian melihat ada alifnya panjang, kemudian sebelum alif itu ada berharokat fathah. Nah, itu contoh dari huruf mat. Jadi itu huruf mat. Jadi kalian juga bisa melihat memang apa yang menjadi syarat huruf alif itu dikatakan sebagai huruf mat. Kemudian yang kedua ada huruf waw. Nah, waw pun ini ada syaratnya gitu, yaitu sukun, waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Jadi sebelum kita temukan huruf waw sukunnya, sebelumnya itu ada huruf ada harokat dhammahnya. Nah, seperti kalian bisa lihat di contoh di samping ini ya. Contohnya apa? Contohnya yaqulu. Kalian bisa lihat wawnya di sini ada, tapi dia ada sukun. Wawnya itu sukun ya atau mati. Jadi sebelum ada waw sukun, sebelumnya tuh ada harokat dhammah. Nah, jadi waw sukun itu jatuh setelah ada harokat dhammah. Nah, jadi ini dibacanya satu alif artinya 2 harokat gitu. Bacanya yaqulu, tapi jangan terlalu panjang juga karena dia cuman 1 alif atau 2 harokat gitu. Jadi jangan terlalu panjang dibacanya. Contohnya kalian menemukan itu dan kalian bacanya kayak gini, yaqulu, nggak bisa kayak gitu karena itu terlalu panjang. Jadi ini harus dibaca 1 alif atau 2 harokat. Contohnya seperti yang saya praktekkan di sini. Contoh ya, yaqulu. Jadi nggak terlalu panjang tapi memang sesuai dengan panjang harokat yang dibolehkan. Oke. Kemudian ada huruf yang ketiga, yaitu ada huruf ya. Ada huruf ya di sini. Huruf ya ini dia sukunnya sebelumnya berharokat kasroh. Nah, sudah kalian lihat juga banyak ditemukan, sangat banyak ditemukan, bisa ditemukan di dalam Al-Quran itu huruf ya sukun, tapi sebelumnya itu ada harokat kasroh. Nah, harokat kasroh yang kayak gini bisa kalian lihat sendiri. Jadi contoh dari mat huruf ya adalah qila ya. Jadi bacanya qila. Nah, kadang-kadang yang sering saya dengarkan adik-adik membaca itu ada yang juga salah ya dalam membaca mat dari huruf-huruf seperti ini. Nah, ada yang membaca qila langsung nggak pakai harokatnya, langsung dia baca qila. Padahal di situ ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh, yang artinya kalian harus membaca 1 alif atau 2 harokat. Nah, jadi ingat-ingat kalau ketemu sama huruf yang seperti ini, yang alifnya yang pada sebelumnya itu adalah fathah, maka harus memang dibaca
satu alif atau 2 harokat. Kemudian juga huruf waw dan huruf ya juga kayak gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan, jangan menyepelekan dan kalian mengatakan oh itu nggak apa-apa, masalahnya kecil aja, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar memperhatikan benar-benar panjang pendeknya ya, supaya kalau kita sholat juga kita tidak asal membaca ayat Al-Quran gitu ya kan, karena memang sangat fatal bahasa Arab itu, apalagi bahasa Al-Quran ya. Kalau dibaca asal-asalan pastinya akan merubah makna gitu. Sudah berikan lagi satu contohnya ya, huruf ya tadi ya, qila. Jadi jangan qila, itu terlalu panjang. Jadi dikira-kirakan 2 harokat. Kalian juga bisa menghitung dengan menggunakan tangan. Contohnya qila. Jadi sampai nadanya tuh sampai pada angka 2, langsung stop ya. Jangan dipendekkan dan jangan juga dilebih-lebihkan, harus sesuai porsi dalam membaca Al-Quran. Nah, jadi untuk memudahkan kalian mengingat huruf-huruf mat ini ya, ada salah satu kemudahannya, yaitu huruf mat ini dia terhimpun dalam kalimat nuhiha. Jadi kalian ini bisa memudahkan kalian mengingat, memudahkan kalian untuk mengingat dengan pasti, oh apa sih huruf-huruf mat itu gitu, apa sih ada berapa sih huruf-huruf mat itu dan apa sih huruf-hurufnya, contoh-contohnya. Nah, jika kalian bisa mengingatnya dengan mudah dengan himpunan kalimat ini ya, jadi ada himpunan kalimatnya itu yaitu nuhiha, ada huruf waw di situ, ada huruf iya juga di situ, dan juga ada huruf alifnya di situ. Nah, kalau kalian bisa melihat ini, kalau kalian bisa memahami ini, nanti kalian pasti akan mengingat apa saja huruf-huruf mat ya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada huruf lin. Ya, apa itu huruf lin? Nah, huruf lin ini adalah huruf yang pastinya merupakan huruf dari nah, huruf lin itu tentunya ada 2 ya huruf lin, yaitu hurufnya ada waw dan iya. Dan huruf lin itu ketika kita menemukannya dalam bacaan Al-Quran, itu kita membacanya dengan lunak. Artinya di sini adalah tanpa paksaan dan lembut, jadi tidak dipaksa-paksakan. Contohnya adalah qaulun. Jadi kalau misalkan kita membaca santai aja, lunak dan lembut bacanya. Contohnya qaulun. Jadi kalau dipaksakan bunyinya kayak gini, qaulun. Jadi harus kalau huruf lin itu dibacanya dengan lunak, tanpa paksaan dan juga lembut ya. Ada 2 hurufnya di sini, yaitu kalian bisa lihat sendiri, ada huruf waw dan juga huruf ya. Dan kalian bisa lihat gimana sih kita bisa paham kalau itu huruf lin. Nah, jadi kita pahamnya itu ketika kita lihat ketika huruf kedua ini sukun dan sebelumnya berharakat fathah. Nah, jadi dia itu sukun tapi dia harokatnya fathah. Kalau tadi matnya itu kan ada syarat-syaratnya tertentu. Kalau huruf alif itu berarti sebelumnya dia adalah fathah, dia berharokat fathah. Kalau waw dia sebelumnya berharokat dhammah, dan kalau ya sebelumnya berharokat kasroh. Tapi kalau huruf lin ini dua-duanya adalah berharokat fathah. Yang artinya di sini ada huruf waw dan iya ya. Jadi bagaimana kita menentukan bahwa itu huruf lin? Nah, kita bisa tahu bahwa huruf waw dan ya itu sebelumnya dia berharokat fathah. Nah, contohnya ya, angkat tadi qaulun sama al-baiti. Ada juga di sini ya-nya sukun, tapi sebelum ya-nya sukun ada fathah. Ada harokat fathahnya. Kemudian
Nah, selanjutnya ada pembagian mat. Nah, di sini ada secara umum mat itu dia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mat asli atau kita lebih kenal dengan mat tabi'i, dan yang kedua ada mat far'i. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi insyaallah di video pembelajaran selanjutnya ya, karena kita hari ini belajarnya cukup sampai di sini. Kita belajar sedikit-sedikit ya. Yang penting kalian bisa memahami apa yang dipelajari sekarang. Nah, semoga kalian juga selalu semangat, tidak putus asa, dan tidak berhenti belajar walaupun sedang libur ya. Oke, tapi sebelum saya tutup sampai di sini, saya ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik sekalian tentang tugas yang sudah pernah saya berikan untuk kalian sebelum kita libur 2 minggu ini. Ada kan tentang saya berikan 3 kelompok, dan masing-masing kelompok itu punya tugasnya masing-masing. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Jangan karena kita sedang libur jadinya kalian tidak peduli dengan tugas-tugas yang sudah pernah saya berikan. Oke, saya tunggu kalian lagi nanti di pembelajaran berikutnya dengan tatap muka langsung ya. Tapi jika memang masih belum bertatap muka lagi, kita berarti belajarnya dengan metode seperti ini gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak sudah kalian sudah mau belajar, dan mudah-mudahan kalian tetap sehat agar kalian bisa terus belajar meski belajarnya dari rumah ya. Oke, saya tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.